Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2011 yang berjudul You're Next. Film ini menceritakan tentang satu keluarga yang dibantai dengan sangat keji oleh anak mereka sendiri demi sebuah harta warisan. Jadi bagaimanakah keseluruhan ceritanya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami akan kembali kepada kalian semua. Apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Eric yang sedang bercinta dengan seorang wanita panggilan bernama Talia. Setelah selesai bercinta, Eric lantas bergegas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sedangkan Talia terlihat menuju ke ruang tamu untuk mengambil minum dan juga mendengarkan musik. Beberapa saat kemudian datanglah seseorang yang masuk ke rumah Eric dan segera membunuh Talia. Eric yang baru selesai mandi lalu dikagetkan dengan sebuah tulisan di kaca yang berbunyi You're Next dengan menggunakan darah. Eric lantas mendekati tulisan itu. Dan dia lalu melihat tubuh Talia yang telah tewas berada di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba Eric lalu ditangkap oleh seseorang dari belakang yang segera membunuh Eric juga. Beberapa bulan setelah kejadian tadi, terlihat ada sebuah mobil yang melaju pelan dinaiki oleh sepasang suami istri bernama Aubrey dan juga Paul. Mereka datang ke sebuah villa di pinggiran kota karena akan mengadakan sebuah pesta kecil bersama anak-anak mereka. Sampainya di villa, Paul kemudian merasa heran karena pintu villa miliknya pintunya tidak terkunci. Mereka lantas masuk ke dalam rumah dan beres-beres sebelum anak-anak mereka datang bersama pasangannya. Saat Aubrey menyapu, dia lalu dikagetkan dengan suara langkah kaki orang yang berada di lantai 2 rumah. Aubrey lantas memberitahu suaminya dan Paul pun bergegas naik ke lantai 2 untuk mengecek apakah ada orang di sana. Kemudian di tempat lain, kita diperlihatkan salah satu anak Paul yang bernama Crispin terlihat memacu mobil bersama kekasihnya yang bernama Aaron. Dia berencana datang ke villa Paul untuk menghadiri pesta orang tuanya dan memperkenalkan kekasih barunya. Paul yang naik ke lantai atas rumah, kemudian dikagetkan dengan kedatangan Crispin yang berada di sampingnya. Crispin lantas memperkenalkan Aaron kepada kedua orang tuanya. Kemudian mereka lantas masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Singkat cerita, di keesokan harinya, terlihat kakak Crispin yang bernama Drake sudah datang ke rumah bersama kekasihnya yang bernama Kelly. Mereka lantas bercanda satu sama lain, mengenang masa kecil mereka dahulu. Sedangkan Aaron yang datang ke dapur untuk membantu Aubrey, namun ternyata Aubrey tidak memerlukan bantuannya. Karena kehabisan susu, Aubrey lantas minta Aaron pergi ke rumah tetangga mereka yang bernama Eric untuk meminta susu miliknya. Saat ingin pergi, Aaron lalu melihat Paul, Drake dan juga Crispin yang begitu sangat akur. Drake kemudian masuk ke kamarnya dan terlihat kekasihnya Kelly yang baru selesai mandi. Sampainya di rumah Eric, Aaron lantas memanggil Eric, namun tidak ada jawaban karena seperti yang kita tahu Eric telah dibunuh oleh seseorang dan Aaron tidak mengetahui akan hal tersebut. Malam hari pun datang, terlihat anak-anak Paul yang lain kemudian datang ke villa bersama para kekasihnya. Mereka adalah Aim dan kekasihnya Torik, juga Felix dan kekasihnya yang bernama Z. Sampainya di dalam rumah, mereka lantas memperkenalkan kekasih mereka kepada orang tua dan para saudaranya. Aubrey lalu mengajak makan malam mereka bersama dengan hidangan yang telah dia persiapkan. Saat sedang makan malam bersama, mereka lantas saling berbincang tentang sesuatu yang tidak jelas yang membuat mereka saling marah-marahan. Tarik yang terlihat ada sesuatu yang tidak beres lantas memeriksa jendela dan tiba-tiba saja ada anak panah yang menuju ke arahnya tepat mengenai kepala Tarik. Mengetahui Tarik tewas membuat mereka semua panik dan makan malam bersama hari ini pun menjadi mimpi buruk bagi mereka semua. Drake yang ingin menjauhkan ibunya dari jendela lantas terkena anak panah yang mengenai punggungnya. Dalam kepanikan itu mereka lantas mencoba menghubungi polisi, namun Felix berkata bahwa kemungkinan handphone mereka telah disadap dan tidak bisa digunakan untuk menghubungi polisi. Karena keadaan yang semakin mencekam, mereka lantas berusaha menghindar dengan menggunakan kursi sebagai tameng agar tidak terkena anak panah.
Aaron lalu menyuruh Kelly untuk menahan luka Drake agar tidak banyak mengeluarkan darah. Mereka lantas memikirkan cara agar salah satu dari mereka bisa keluar dengan selamat untuk menghubungi polisi. M lantas mengajukan dirinya untuk keluar. Namun saat dia berlari dan melewati pintu, ternyata terdapat jebakan kawat yang membuat leher M terluka dan membuatnya sekarat. Melihat keadaan M ini, mereka semua semakin histeris. Dan Aaron lantas berinisiatif untuk menutup pintu jendela agar pembunuh itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Paul kemudian mengajak Aubrey masuk ke dalam kamar untuk beristirahat dan juga menenangkan diri. Namun, sesaat setelah Paul keluar dari kamar, tiba-tiba ada seseorang yang dengan kejam membunuh Aubrey yang sedang sendirian. Di saat bersamaan ketika Aaron menutup jendela dapur, rambutnya lantas ditarik oleh sang pembunuh, namun Aaron berhasil melawan dengan melukai tangan si pembunuh menggunakan pisau yang dia bawa. Mereka semua lantas bergegas ke kamar Aubrey setelah mendengar teriakan darinya. Ternyata Aubrey telah tewas dibunuh dan di dinding kamar Aubrey terdapat tulisan "You're Next" dengan darah yang dimiliki oleh Aubrey. Melihat kejadian ini membuat Paul begitu sangat terpukul dan bersedih karena kehilangan istri tercintanya. Mereka semua lantas membawa Paul keluar dari kamar untuk menenangkan dirinya. Kelly yang masih di dalam kamar lantas menutup mayat Aubrey dengan menggunakan kain, dan saat dia melihat ke kolong tempat tidur, ternyata sang pembunuh masih bersembunyi di sana. Karena terkejut bercampur takut, Kelly lantas berlari sambil berteriak menuju keluar rumah. Terlihat sang pembunuh lain yang ada di luar rumah lantas mengikuti Kelly dan mengejarnya. Di dalam rumah, Aaron lantas minta Z untuk memegangi luka Drake dan Crispin kemudian mengatakan bahwa dia akan keluar untuk mengambil mobil agar mereka semua bisa pergi dari rumah ini. Kelly yang tadi berlari keluar rumah lantas datang ke rumah Eric yang beberapa hari kemarin telah dibunuh oleh sang pembunuh. Si pembunuh tiba-tiba datang memukul Kelly hingga terpental masuk ke dalam rumah Eric. Tak disangka ketika Kelly meminta bantuan kepada Eric, dia baru mengetahui bahwa Eric ternyata telah dibunuh juga. Dan tiba-tiba si pembunuh masuk langsung membunuh Kelly dengan kampak yang dia bawa. Crispin yang tadi berusaha mengambil mobil lantas kembali ke dalam rumah dengan dalih mobil miliknya tidak bisa berjalan dan harus mencari mobil yang lainnya. Masih berbekal pisau, Crispin lantas memutuskan kembali keluar untuk mencari mobil yang lain. Dan sebelum keluar, Aaron lantas mencium bibir Crispin sebagai penyemangat agar dirinya selamat dari sang pembunuh. Aaron di sini lantas berasumsi bahwa si pembunuh masih berada di luar rumah. Mereka lantas memutuskan untuk menyembunyikan tubuh Drake yang sedang pingsan itu sambil menunggu Crispin mendapatkan mobil. Setelah itu Aaron pergi ke dapur untuk memanaskan air. Dia lalu melihat ke arah jendela dan bergegas mengambil perkakas dapur untuk melindungi dirinya. Tiba-tiba saja si pembunuh melemparkan jasad Kelly jatuh tepat di samping Aaron. Sang pembunuh lantas berusaha membunuh Aaron, namun Aaron berhasil melawan dan sekarang gantian Aaron yang membunuh si pembunuh tersebut. Aaron lantas bertanya kepada Felix dan Z apakah mereka mengenali wajah si pembunuh itu. Mereka berdua kemudian berkata kepada Aaron bahwa mereka tidak mengenalinya. Paul yang berada di lantai 2 rumah lantas menemukan sebuah botol dan mengira bahwa ada seseorang yang berada di sana. Tidak lama kemudian Felix dan Z datang menghampiri Paul, namun tiba-tiba si pembunuh datang dan langsung membunuh Paul seketika. Melihat Paul dibunuh, Felix dan Z hanya diam saja dan ternyata si pembunuh itu adalah suruhan dari mereka berdua. Aaron yang berada di basement rumah lantas ditemukan oleh si pembunuh yang langsung berusaha untuk membunuhnya. Namun, si pembunuh lantas melihat Drake yang terbangun dan ingin membunuh Drake terlebih dahulu. Melihat si pembunuh menuju ke arah Drake, Aaron lantas datang dan segera membunuh si pembunuh itu. Drake lantas menanyakan di mana Kelly, namun karena tidak tega, Aaron tidak mau mengatakan yang sebenarnya bahwa Kelly ternyata telah tewas. Aaron lantas bertanya kepada Felix apakah Paul dalam keadaan baik-baik saja. Felix kemudian berbohong kepada Aaron bahwa keadaan ayahnya masih baik-baik saja di lantai atas. Singkat cerita, mereka semua lalu mencari alat untuk melindungi diri dari kejaran si pembunuh psikopat tersebut. Aaron lantas menutupi tubuh Kelly agar Drake tidak tahu bahwa Kelly telah terbunuh. Setelah itu Aaron mulai menyusun rencana dengan membuat beberapa jebakan untuk si pembunuh. Kemudian bersamaan dengan itu Felix lantas bercerita kepada Drake bahwa kekasihnya Kelly telah tewas.
Lihat Drake yang bersedih, Felix lantas membunuhnya dan Drake pun kemudian tewas seketika. Saat Z ingin membunuh Aaron, ternyata aksinya ini gagal dan Z pun tidak jadi untuk membunuh Aaron. Saat Aaron ke lantai atas, dia kemudian dikagetkan dengan keadaan Paul yang telah tewas. Beberapa saat kemudian para pembunuh ini lantas berusaha untuk membunuh Aaron. Namun Aaron masih beruntung bisa selamat meski kakinya terluka setelah melompat dari jendela. Setelah itu Aaron lantas berlari ke kebun dan ternyata si pembunuh juga mengejar Aaron di sana. Saat bersembunyi, Aaron berusaha untuk melepaskan pecahan kaca yang menancap di pahanya. Dia kemudian melihat si pembunuh ternyata telah berada di hadapannya. Si pembunuh lantas menembakkan busur panah, namun beruntung bagi Aaron, tembakan itu meleset tidak mengenai kepalanya. Setelah berhasil selamat, Aaron lantas berlari ke dalam rumah kembali. Dia lalu bersembunyi di sebuah ruangan di dalam rumah. Kemudian di saat si pembunuh masuk lewat jendela, dia melihat jebakan paku yang dibuat oleh Aaron tadi. Karena jebakan yang dibuat Aaron tidak hanya satu, si pembunuh yang masuk lewat jendela lantas terkena jebakan paku milik Aaron yang lain. Di lantai atas, Z dan Felix lantas menyuruh si pembunuh untuk ke lantai bawah mencari Alan. Sambil menunggu Aaron dibunuh, Z lalu mengajak Felix untuk bercinta, namun ditolak oleh Felix yang ingin membunuh Aaron terlebih dahulu. Felix lalu ke lantai bawah dan memarahi si pembunuh karena belum bisa menemukan Aaron. Aaron yang sedang bersembunyi di lantai lantas menyadari bahwa semua pembunuh ini adalah suruhan dari Felix dan juga Z guna menguasai warisan kedua orang tuanya. Tiba-tiba ponsel Aaron berbunyi dan si pembunuh lantas menghampiri asal suara tersebut. Saat si pembunuh ingin membuka gorden, Aaron lantas memukulnya dan bergegas lari dari dalam rumah. Singkat cerita, saat si pembunuh mencoba memeriksa jendela, tiba-tiba Aaron muncul dan langsung menusuk kepala si pembunuh dengan pisau yang membuatnya tewas seketika. Aaron lantas mengambil kampak si pembunuh dengan menaruh kampak itu di atas pintu. Di sisi lain, Felix yang kesal lalu minta busur panah untuk membunuh Aaron dengan tangannya sendiri. Setelah membuat jebakan, Aaron kemudian berlari ke arah basement dan mematikan lampu di sana. Beberapa saat kemudian saat si pembunuh datang, Aaron lantas mengecoh si pembunuh dengan flash ponsel miliknya. Melihat si pembunuh kebingungan, Aaron lantas keluar dan membunuh si pembunuh hingga membuatnya tewas mengenaskan. Saat Aaron keluar dari basement, Felix lantas menembak Aaron dengan busur panah namun tidak mengenainya. Felix lantas mengambil pisau dari mobilnya dan masuk ke dalam rumah untuk mencari Aaron. Di dalam rumah terlihat Aaron bertarung dengan Z dan Aaron kemudian berhasil mengalahkan Z dengan mencekik lehernya. Felix yang sampai di dalam rumah lantas disiram dengan air panas oleh Aaron yang ternyata air itu sudah tidak panas lagi. Saat Felix mendekat, Aaron lantas menendang pintu yang mengenai Felix yang membuatnya pingsan. Z yang tersadar lalu berusaha mencekik Aaron dari belakang, namun Aaron berhasil melawannya dengan menggigit tangan Z dan lalu memukulnya dengan teflon. Saat Z dan Aaron sedang berkelahi, Felix kemudian terbangun dan menusuk Aaron dari belakang, namun berhasil dilawan oleh Aaron dengan mengambil blender dan memukulkannya ke tubuh Felix. Aaron lantas menusuk kepala Felix dengan blender dan memblender kepalanya hingga membuat Felix tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah berhasil membunuh Felix, Aaron lantas mengambil pisau yang menancap di punggungnya dan lalu menusukkannya ke kepala Z yang membuatnya tewas seketika. Tidak lama kemudian ponsel Felix berbunyi dan saat Aaron mengambilnya, dia mendengar suara Crispin dari ponsel tersebut. Seketika, Aaron merasa syok bahwa pacarnya sendirilah yang menjadi dalang dari semua pembunuhan ini. Saat Crispin masuk ke dalam rumah, dia lantas mengetahui bahwa ponsel Felix berada di tangan Aaron. Di sini, Crispin berusaha membujuk Aaron untuk bekerja sama dan menganggap semua pembunuhan ini adalah perampokan semata. Sambil mendekat ke arah Crispin, Eric menatapnya dengan tajam dan langsung membunuh kekasihnya itu dengan menusuk lehernya menggunakan pisau. Bersamaan dengan itu datanglah seorang polisi yang langsung menembak Aaron dan membuatnya tersungkur. Polisi itu lantas masuk ke dalam rumah lewat pintu yang tadi sudah dipasangi jebakan oleh Aaron. Aaron berusaha memperingatkan sang polisi, namun sudah terlambat dan film ini pun usai. Pada akhirnya, film Your Next ini mampu menyajikan sebuah film horor yang bagus karena berhasil memaksimalkan semua potensi yang dimiliki.
Mulai dari ketegangan dan kebrutalan yang cukup tinggi, mampu membuat orang yang melihatnya menjadi sangat ngilu. Meski plot twist di akhir film hanya membuat kami nyengir, namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi alur cerita yang ganas dari film ini. Secara keseluruhan kami memberikan nilai sebesar 7,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video horor selanjutnya.